Bab 2675. Naif. Susandi. Mileye sudah mengenali identitas pihak lain, dan dia juga sedikit terkejut ketika pihak lain muncul di sini, tapi segera dia mengerti. Ini jelas datang untuk Mileye. Buah dada gadis ini sangat besar. Mileye memalingkan muka dari suatu tempat, dan sedikit tersenyum. Tentu saja aku mengenali diriku sendiri. Susandi menatap Mileye. Benarkah? Mileye mengangguk dan berkata dengan serius, aku seorang raja pengandal dukungan. Susandi menatap langsung ke arah Mileye, raja pengandal dukungan. Mileye tersenyum sedikit, tidak apa-apa kalau mengerti, tapi kalau tidak mengerti maka lupakan saja. Susandi memandangi Mileye, kamu ingin mewakili klan Sengu. Mileye mengangguk, klan Dewa Aragami ini telah menyelidiki dirinya, dia datang menyusahkan dirinya. Susandi menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata, ada teknik formasi khusus di sini, kenapa kamu dan aku tidak bertarung sekarang? Mileye hendak berbicara, ketika ketua klan Sengu muncul di lapangan. Dia memandang Mileye dan menggelengkan kepalanya. Mileye sedikit tersenyum, bagaimana aku bisa menolak tantangan? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Susandi dan berkata sambil tersenyum, silakan. Saat suara itu terdengar, Master klan Sengu di sekitar pun menyebar ke sekeliling satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya Mileye dan Susandi yang tersisa di seluruh lapangan pertandingan. Wanita ketua klan memandang Mileye, gunakan pena, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Mileye tersenyum tipis, jangan khawatir. Wanita ketua klan melirik Mileye, lalu berbalik dan pergi. Susandi melirik pena di pinggang Mileye, penamu sangat bagus, itu pasti sangat kuat, kamu bisa serang sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa kamu membiarkan aku menyerang dulu? Susandi memandang Mileye, karena kalau aku bergerak, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Mileye tersenyum tipis, wanita ini tidak hanya berdada besar, tapi juga sangat sombong. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia perlahan menutup matanya. Jelek. Gumpalan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Di kejauhan, Susandi menyipitkan matanya sedikit, dan lengan kanannya tiba-tiba disilangkan. Bang! Pedang cahaya hancur, Susandi mundur ratusan kaki, di sekeliling, ruang waktu berputar. Begitu Susandi berhenti, cahaya pedang lain menebas ke arahnya. Susandi tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Bang! Cahaya pedang terpancar, dan momentum tinju yang mengerikan langsung mementalkan Mileye ratusan kaki. Seharusnya dia akan terbang lebih jauh, tapi di ruang waktu, dia keluarkan jiwa pedang dunia. Susandi menatap Mileye, sedikit terkejut, kultivator pedang. Mileye mengangguk, lalu merentangkan kedua telapak tangannya. Jiwa pedang di sekitarnya tiba-tiba memadat menjadi pedang dari jiwa pedang, dan detik berikutnya, pedang jiwa pedang itu menghilang. Menebas ketiadaan. Menebas ketiadaan yang mengandung jiwa pedang dunia. Di kejauhan, Susandi sedikit mengernyit, dan dia meninju lagi. Dengan pukulan ini, momentum tinju yang menakutkan keluar langsung dari tinjunya. Detik berikutnya, pukulan ini memblokir serangan pedang Mileye dengan paksa. Bang! Cahaya di kepalan tangan telah menghilang, pedang cahaya belum menghilang, tapi ruang waktu di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Lapangan pertandingan sama sekali tidak tahan dengan kekuatan mereka berdua. Di sisi lain, tangan kanan ketua klan itu tiba-tiba menekan pelan. Bang! Ruang waktu di sekitar lapangan pertandingan langsung kembali normal. Tapi saat ini, tinju cahaya Susandi secara bertahap menghilang. Tidak bisa menghentikannya.
Melihat adegan ini, Susandi sedikit mengernyit, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan meninju lagi. Bang! Cahaya pedang Mileye tiba-tiba meredup, tapi di bawah dukungan jiwa pedang dunia, cahaya pedang itu tidak menghilang. Saat ini, mata Mileye perlahan tertutup. Jelek. Gumpalan cahaya pedang muncul dari tengah kedua alis Susandi seperti hantu. Susandi terlihat tenang, dia menoleh sedikit ke samping, dan menghindari pedang yang menakutkan itu dengan menggerakkan posisinya. Momen berikutnya, sebuah bayangan melintas di lapangan, dan dalam sekejap, bayangan ini bergegas ke depan Mileye. Mileye tiba-tiba membuka matanya dan menghunus pedangnya. Bang! Di depan Mileye, ruang waktu meledak tiba-tiba, dan segera setelah itu, keduanya mundur secara bersamaan, dan ketika mereka mundur, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di sekitar Susandi dan menenggelamkannya. Bang! Tiba-tiba sepotong cahaya pedang terpancar, dan dalam sekejap, Susandi muncul di depan Mileye, dan dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan membanting ke arah Mileye dari atas ke bawah. Cahaya dingin melintas di mata Mileye, tanpa mengelak. Dia memutar pergelangan tangan kanannya dan menusuk dada Susandi dengan pedang. Susandi bahkan tidak menarik kakinya. Bang! Jelek. Mileye mundur ke tepi lapangan pertandingan dalam sekejap, dan tidak berhenti sampai dia menabrak penghalang yang aneh. Dalam sekejap, seluruh penghalang di sekelilingnya bergetar hebat, lalu benar-benar retak. Pada saat yang sama, ruang waktu di sekitarnya ternyata mulai musnah saat ini. Pada saat ini, ketua klan di kejauhan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya lagi. Bang! Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar ruang waktu kembali normal. Tapi di kejauhan, tubuh fisik Mileye hancur sedikit demi sedikit. Tapi di kejauhan, Susandi juga ditusuk perutnya oleh pedang Mileye. Tapi, pedangnya tidak mampu menghancurkan tubuh fisik Susandi, tapi pedangnya menekan jiwa Susandi. Satu pedang penentu jiwa. Di saat yang sama, kehususan satu pedang menebas ketiadaan mulai menggerus jiwa Susandi dengan gila-gilaan. Mata Susandi menutup perlahan, tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan ringan, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang! Pedang di tubuhnya terhempas. Di kejauhan, dengan pikiran di benak Mileye, pedang itu kembali dengan mantap ke tangannya. Susandi tiba-tiba menghilang di tempat. Mata Mileye sedikit tertutup, dan pedang di tangannya menghilang dengan aneh. Jelek. Ruang waktu di depan Mileye tiba-tiba terkoyak, dan sebilah pedang menembus udara. Pada saat itulah Susandi meninju pedangnya. Bang! Pedang itu bergetar hebat, dan kekuatan yang menakutkan langsung menuju ke Mileye melalui pedang. Di kejauhan, Mileye terlihat tenang. Ketika kekuatan mengerikan itu menghampirinya, tiba-tiba beberapa cahaya pedang muncul di depannya. Jelek-jelek. Kekuatan mengerikan itu langsung terkoyak oleh cahaya pedang ini. Saat ini, Susandi tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan meninju Mileye langsung ke dahinya. Mileye tidak bisa menghindar. Dia tidak memilih untuk bersembunyi, dia membiarkan pukulan itu mengenai kepalanya, tapi pedangnya juga menebas perut Susandi dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Jelek. Dalam sekejap, tubuh fisik Mileye hancur, dan jiwanya mundur ratusan kaki. Dan tubuh fisik Susandi langsung berubah menjadi ketiadaan pada saat ini, jiwanya mundur dengan keras, dan dalam proses mundurnya, beberapa cahaya pedang menebas berturut-turut. Susandi menyipitkan matanya sedikit, tidak berani terkena cahaya pedang ini, karena dia sekarang adalah tubuh jiwa dan pedang Mileye menahan jiwa. Kalau dia terkena, tubuh jiwa dia akan hancur. Susandi merentangkan tangan kanannya, tombak muncul di tangannya,
dan detik berikutnya, dia menusuk dengan tombak. Bang! Beberapa cahaya pedang langsung berubah menjadi ketiadaan, dan bersamaan dengan itu, penghalang dan ruang waktu di sekitar lapangan pertandingan pun hancur. Satu tombak menghancurkan segalanya. Di sekelilingnya gelap gulita. Di kejauhan, ketua klan Sengu memandang Susandi. Dia tidak berbicara, dan tidak memperbaiki ruang waktu dan lapangan pertandingan di sekitarnya. Susandi memandang Mileye, aku meremehkanmu. Di kejauhan, Mileye tersenyum tipis, kamu sangat kuat. Susandi menatap Mileye, kamu juga tidak buruk. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Susandi hendak berbicara. Saat ini, dia sedikit mengernyit dan mendongak. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke belakang, ada yang harus kulakukan. Kita akan bertarung lagi dalam setengah bulan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Susandi berhenti, dia berbalik dan menatap Mileye, apa? Mileye tersenyum tipis, membuka telapak tangannya, dan dua botol pil perlahan melayang di depan Susandi. Pil ini, yang satu memperbaiki jiwa, dan yang lainnya memperbaiki tubuh fisik, kamu membutuhkannya. Mendengar ini, Susandi sedikit terkejut, lalu berkata, berikan padaku. Mileye mengangguk. Susandi menatap Mileye, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, kamu dan aku saling belajar, kali ini kompetisi persahabatan, belajar secukupnya saja. Susandi terdiam. Mileye berkata lagi, ini hanya 2 obat mujarab, kalau menurut Nona ada beban psikologis, tidak perlu menerimanya. Susandi melirik Mileye, kamu orang yang sangat menarik, aku menyarankan kamu untuk menjauh dari klan Sengu. Setelah berbicara, dia menyimpan kedua botol pil itu, lalu berbalik dan pergi. Mileye memandang Susandi yang menghilang ke langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, gadis ini tidak akan berniat membunuhku lagi di masa depan, kan? Saat ini, ketua klan Sengu muncul di depan Mileye, dia memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melirik wanita di depannya. Dia sedikit mengernyit, wanita ini melakukan ini setiap saat. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu menatapku seperti ini tanpa berbicara? Apakah kamu mencoba untuk menciptakan tekanan yang tidak terlihat padaku? Kalau demikian, kamu mungkin akan kecewa. Setelah bertemu Lydia, ayah dan kakak laki-laki, tidak ada master yang bisa membuatnya tertekan secara psikologis. Ketua klan Sengu tampak tenang, aku sedikit meremehkanmu. Mileye tertawa, kamu pikir aku akan dipukuli sampai mati olehnya? Ketua klan Sengu mengangguk. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Saat ini, wanita klan Sengu berkata lagi, apakah kamu tahu di mana bagian paling menakutkan dari dirinya? Mileye menggelengkan kepalanya. Ketua klan Sengu menatap langsung ke Mileye, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah dia pandai menggunakan 2 tombak, tapi barusan, dia hanya menggunakan 1 tombak. Mendengar ini, Mileye sedikit terkejut, dan detik berikutnya, dia terkekeh, apakah menurutmu aku melakukan yang terbaik? Naif. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketua klan Sengu memandang Mileye di kejauhan, sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Mileye kembali ke kamarnya. Saat dia berada di kamarnya, ada ketukan di pintu. Mileye berkata, masuk. Pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Melihat orang yang datang, Mileye sedikit kaget, karena yang datang adalah wanita yang tadi terlambat. Wanita itu mengenakan gaun putih, dengan kaki ramping dan sosok ramping, meski tidak memikat, tapi tetap dianggap cantik. Mileye bertanya,
apakah ada perlu? Wanita itu mengangguk, dan dia tiba-tiba berbalik dan menutup pintu. Melihat pemandangan ini, Mileye tertegun. Saat ini, wanita itu tiba-tiba mulai membuka pakaian. Mileye tercengang, buset, apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku ingin kamu membantuku, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Aku pikir kamu seharusnya mesum. Aku akan memberimu tubuhku. Mileye terpana. Bersambung.